Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Baik, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari gerak lurus ya. Kemarin kita sudah bahas gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu gerak lurus juga, tapi yang lebih spesifik, yaitu gerak vertikal. Oke, gerak vertikal. Kalian bisa lihat animasi di layar gitu ya, bola basket. Nah, ini adalah salah satu contoh atau ilustrasi dari gerak vertikal gitu ya. Bola basket ketika bergerak ke bawah, perhatikan ya. Awalnya diam nih di atas, nah di titik ini nih, titik ini. Nah, diam ke bawah, set. Makin cepat lama-lama ke bawah gitu ya. Kemudian kalau kita tinjau yang dari bawah, ketika habis mantul nih, dari sini ke atas, lama-lama berkurang kecepatannya, memelan, habis itu sampai titik puncak ini, boleh berhenti, terus turun lagi. Jadi cepat, mantul, melambat, berhenti. Nah, sambil review, berarti gerak vertikal yang dilakukan oleh bola basket ini termasuk GLB atau GLBB. Ya, review ya. Adakah perubahan kecepatan di sini? Ada. Semakin ke atas, semakin berkurang kecepatannya. Semakin ke bawah, semakin cepat kecepatannya. Maka bisa disimpulkan bahwa gerak vertikalnya adalah salah satu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, seperti yang saya bilang tadi, gerak vertikal ini dibagi menjadi dua. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau yang ke atas, kecepatan geraknya semakin berkurang, lama-lama berhenti ya pada di titik tertentu. Nah, ini adalah titik di mana suatu benda yang mengalami gerak vertikal ke atas mencapai titik puncak namanya. Ketinggian maksimum. Nah, kalau pas gerak ke bawah, awalnya pelan, lama-lama cepat, makin cepat. Seperti kalau kalian mau mempraktekkan, coba aja ambil benda gitu ya, misal pulpen atau apalah yang aman aja ya, tapi ya yang nggak usah harganya mahal gitu ya. Kalian taruh di atas gitu ya. Kalian lepas tanpa dorongan, tanpa tarikan, lepas saja. Nah, awalnya kan ketika kalian pegang, benda itu diam. Setelah kalian lepas, turun, lama-lama turun, makin cepat. Sampai pada akhirnya menyentuh lantai dan berhenti gitu ya. Jadi kalau ke bawah semakin cepat nih, ke atas makin berkurang. Ada apa ini berarti? Ingat GLBB ada apa? Percepatan ya. Percepatan. Oke, nah kalau kasusnya seperti ini, makin ke bawah makin cepat, makin ke atas makin berkurang, berarti arah percepatannya ke arah mana? Ke bawah dong, ya kan? Karena makin ke bawah nih semakin bertambah kecepatannya gitu kan. Maka percepatannya atau perubahan kecepatannya, kenaikan kecepatannya itu arahnya ke bawah. Oke, sekarang karena ada arah atas dan arah bawah, kita sepakati dulu nih. Kalau gerak ke atas itu percepatannya bernilai positif. Kalau geraknya ke bawah, percepatan kita anggap negatif. Nah, berarti kalau geraknya vertikal, ada percepatan ya tadi ya, arahnya kemana? Ke bawah, maka tandanya negatif. Nah, ini A sama dengan minus G. Nah, G ini suatu angka nih. Suatu angka yang hanya dimiliki ketika benda bergerak di atas permukaan bumi. Berapa nilainya? Ini dia, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi bumi gitu ya. Karena arahnya ke bawah, kita kasih tanda minus di sini. Nah, ini ya. Walaupun nilainya ini 9,8 gitu ya, seringkali di soal-soal dijadikan 10 biar lebih mudah menghitungnya gitu. Tergantung nanti, bebas saja kita mau pakai 10 atau 9,8.
tergantung yang diminta oleh soal dan juga kesepakatan kita, gitu ya. Atau kalau di soal olim biasanya G ya sudah, pakai huruf G gitu aja, dianggap sudah diketahui, gitu ya. Nah, ini sekilas tentang gerak vertikal. Nah, bagaimana dong persamaan geraknya gitu ya. Nah, itu yang paling penting nih, persamaan yang mendeskripsikan gerak vertikal kayak gimana ya. Kan dia termasuk GLBB nih, maka dia memenuhi gerak vertikal, tetap memenuhi persamaan gerak GLBB ini. Ada dua ini ya, cuman di sini yang bagian persamaan kedua ini, kalau di video-video sebelumnya saya tulisnya X dan X0, ini saya ganti Y gitu ya, ke atas karena gitu kan. Kalau X kita anggapnya mendatar gitu, kalau vertikal kita ganti Y gitu aja ya. Nah, baru habis itu ini kan umum nih punyanya GLBB. Kalau mau dijadikan persamaan gerak vertikal, tinggal A-nya diganti dengan minus G. Jadinya seperti ini ya. Ingat, A-nya plus A jadi minus G. Ini juga nih plus A jadi minus G. Kayak gitu, sama aja kok. Gitu ya. Nah, sekarang biar lebih jelasnya gimana sih cara menggunakan persamaan gerak vertikal ini. Nah, kita ambil sebuah contoh. Sebuah bola terjatuh dari puncak gedung setinggi 50 meter. Gitu ya. Tentukan waktu yang tentukan waktu yang diperlukan oleh bola dari, ini maksudnya dari atas ya, dari atas sampai ke dasar gedung, serta kecepatan sesaat bola sampai di dasar gedung. Oke, yang ditanya adalah waktu sampai dasar gedung sama kecepatan saat di dasar gedung gitu ya. Baik, kita gambar dulu biar lebih mudah ya, ilustrasikan dulu dengan gambar. Nah, ini misalnya gedungnya gitu ya. Gedungnya ada jendela, ya, misalkan aja. Kemudian ini ada bola. Dari puncak gedung. Kita kasih ukuran dulu. Tinggi gedungnya adalah 50 meter gitu ya. Kemudian nanti dia bergerak kemana? Ke bawah. Teplok. Nah, sampai sini ya. Oke, baiklah. Gerakannya adalah gerak GLBB, gerak vertikal. Kita masukkan saja. V sama dengan V0 minus GT. Oh ya, teman-teman, agar nanti kita lebih mudah menghitungnya, kita anggapnya G-nya 10 gitu aja ya. 10 meter per second kuadrat, biar gampang aja ngitungnya. Terus habis itu yang ini Y sama dengan Y0 minus plus V0T minus setengah GT kuadrat. Nah, gini ya. Oke, baik. Kita tinjau satu persatu. V ini kecepatan pada waktu T. Kita nggak tahu ya berapa kecepatan pada waktu T. Terus ya V tetap. V0 ini adalah kecepatan awal. Kalau kata-kata yang di sini terjatuh, nah berarti nggak disengaja tuh. Berarti dia ada dorongan ke bawah atau nggak awalnya? Nggak ada ya. Nah, inilah namanya terjatuh. Ini ada istilahnya namanya gerak jatuh bebas. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan istilah gerak jatuh bebas kayak gitu, maka artinya adalah jatuhnya itu tidak ada dorongan atau tarikan di awal. Jadi awalnya diam bendanya yang jatuh itu. Tidak ada kecepatan awal. Gitu ya. Jadi kalau gerak jatuh bebas tidak ada kecepatan awal. V0-nya adalah 0. Contoh gerak jatuh bebas itu adalah kalau kalian pegang koin di atas, udah dilepas aja. Nah, itu gerak jatuh bebas. Koinnya awalnya tidak punya kecepatan. Atau misal buah jatuh. Nah, buah itu awalnya kan diam tuh di pohon. Karena udah terlalu matang jatuh. Awalnya dia diam nih, nggak ada kecepatan. Makanya finalnya 0. Maka disebut gerak jatuh bebas. Atau kalau diubah kata kerja, terjatuh. Gitu ya. V
V0-nya 0 kita masukkan. Minus G-nya 10. T-nya yang ditanya. Oke, kita tulis di sini persamaan pertama yang kita dapat. V sama dengan minus 10T gitu ya. Ingat, tanda minus artinya apa? Geraknya ke bawah, jadi normal aja ya. Sekarang kita tinjau yang persamaan kedua, karena GLBP punya dua persamaan ya. Y sama dengan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Y ini posisi ketika waktu T waktu T ya. Jadi kita nggak tahu sembarang waktu T Y, kemudian Y0 adalah posisi awal. Kalau misalnya kita anggap ya, di titik bawah itu adalah titik 0, maka gini, dianggapnya adalah titik bawah itu Y sama dengan 0, kemudian di atas ini Y sama dengan Y sembarang gitu ya, artinya Y nya sama dengan ini 50. Nah, di atas itu 50, kemudian di bawah itu 0. Kita anggapnya ya, bisa dibolak-balik bebas. Kalau misalnya diubah, yang atas dianggapnya Y nya 0, maka yang di bawah berapa? Bukan 50 tapi minus 50. Ingat tadi ya, kesepakatan kita di awal, kalau ke atas itu positif, ke bawah negatif. Cuman di sini kita anggap aja yang di bawah ini 0, yang di atas adalah 50. Oke, gitu ya. Biar tidak tercampur-campur, Mister kasih batasan aja di sini. Pakai warna ungu yang belum dipakai. Ya, gini ya. Sip. Kita lanjutkan. Sama tadi. Oh, Y0 ya, menentukan Y0. Y0 ini posisi awal benda. Di sini ya. Oke, mana nih? Di sini nih. Ini posisi awal benda. Berarti di ketinggian berapa nih? 50. Kan tadi udah kita tentuin ya. Kalau di bawah 0, berarti di posisi atas ini 50. Di posisi awalnya adalah 50. Plus tadi kecepatan awalnya V0-nya 0, jadi 0 kali T ya 0, minus setengah kali 10 kali T kuadrat gitu ya. Ini coret jadi 5. Kemudian kita peroleh persamaan kedua, kita masukkan sini. Y sama dengan 50 minus 5T kuadrat. Nah, gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke soal. Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan oleh bola dari atas sampai ke dasar gedung. Nah, itu dulu ya. Waktu dari atas sampai ke dasar gedung. Habis itu kecepatan sesaat setelah bola sampai di dasar gedung. Berarti sesaat sebelum membentur lantai gitu ya, sesaat. Nah, berapa gitu kan? Ya udah, pakai kedua persamaan yang udah kita buat ini. Diapain? Kita lihat. Mintanya adalah dari atas sampai dasar. Berarti kondisi akhirnya benda berada di dasar lantai. Berarti posisinya di mana nih? Y sama dengan 0. Nah, yang diminta berarti Y sama dengan 0 kan? Nah, kita lanjut nih. Berarti pakai persamaan yang bawah. Yang ini ya. Y-nya dimasukkan 0 karena dimintanya dasar gedung. 50 min 5T kuadrat. Nah, ketemu nih T-nya nih. Kita pindah ruas. T kuadrat sama dengan 50. Nah, gini ya. T kuadratnya jadinya 10. Berarti T-nya adalah akar 10 sekon. Nah, ini ya. Nah, ketemu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua. Kecepatan sesaat bola sampai di dasar gedung. Sesaat. Berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Tadi kita sudah dimasukkan Y-nya sama dengan 0 itu T-nya ketemu akar 10. Artinya bendanya sudah bergerak selama akar 10 sekon. Jadi
Masukin aja ini ya. V-nya sama dengan minus 10 dikali akar 10 meter per second. Nah, itu. Tanda minus tidak masalah, artinya gerakannya ke arah bawah gitu ya, kecepatannya ke arah bawah. Ya, jadi V-nya ini adalah kecepatan sesaat, T-nya adalah waktu yang diperlukan bola dari atas sampai dasar. Gitu ya. Jadi, langkah pertama adalah generate dulu persamaannya, buat dulu persamaannya menggunakan model atau persamaan gerak GLBB. Habis itu baru dimasukkan data-datanya yang diminta atau persamaan yang lebih praktikal. Setelah itu baru yang ditanya di soal itu apa. Nah, kita tentukan nih pakai yang mana nih persamaannya, kayak gitu. Sip gitu ya. Dan satu lagi, ketika kalian mau mengerjakan soal fisika tipe-tipe seperti ini, gerak gitu ya, sebisa mungkin visualisasikan biar kalian lebih mudah untuk membayangkannya gitu ya, lebih mudah untuk mencoret-coretnya. Oke. Nah, ini masih ada lagi soal, kita bahas sekalian deh. Sebuah bola dilempar ke atas dari atas lantai dengan kecepatan awal 2 meter per second. Ke atas ya, oke, ke atas. Berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda tersebut? Yang ditanya adalah ketinggian maksimum. Seperti biasa. Ini benda lempar ke atas. Awalnya kecepatannya adalah 2 meter per second. Terus nanti di atas ini makin lambat, makin lambat, makin lambat, makin lambat. Nah, dia kan pasti mencapai ketinggian kan? Ada ketinggian maksimumnya. Nah, berapa itu? Itu yang ditanya. Oke. Itu ya. Seperti biasa, seperti yang soal sebelumnya, kita generate dulu persamaan gerak GLBB-nya. V sama dengan V0 min GT, sama yang kedua adalah Y sama dengan Y0 plus V0 T min setengah GT kuadrat. Nah, gini ya. Oke, habis itu kita masukin V pada waktu T. Nah, kita nggak tahu nih V pada waktu T itu, karena tergantung nilai T-nya, kecuali nilai T-nya udah diketahui gitu ya. Ataupun kalaupun enggak, ya ditulis dulu saja gitu ya. V0 2 meter per second, ke atas atau ke bawah? Ke atas, berarti positif. 2 minus, biar mudah kita anggap G-nya 10. Oke, udah jadi sekarang. Y 0-nya posisi awal. Oke, nah ini perlu disepakati lagi. Terserah kalian mau buat yang di dasar ini sebagai titik 0 atau yang di atas, bebas. Nah, biar mudah aja, kan kita nggak tahu nih di atas nih sampai di mana posisinya gitu kan. Maka kita anggap aja yang di bawah ini Y sama dengan 0. Makanya posisi awal di sini, posisi awal adalah pada saat Y sama dengan 0. Ketinggiannya 0, berarti Y 0-nya adalah 0. Plus V0-nya 2 kali T minus setengah G-nya kita anggap 10 T kuadrat. Y sama dengan 2T minus 5T kuadrat gitu ya. Kita namain ini persamaan 1, yang ini kita namain persamaan 2. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah ketinggian maksimum. Nah, maksudnya ketinggian maksimum itu gimana ya? Kita pakai logika aja, berarti maksimum artinya bola ini akan gerak ke atas gitu ya, ke atas terus sampai pada suatu titik bola itu nggak bisa nambah lagi ketinggian gitu ya. Nah, kalau kita logikakan, kalau tadi kan gerak ke atas, gerak vertikal ke atas itu kan kecepatan bendanya makin lama makin berkurang sampai pada akhirnya pada suatu ketinggian dia udah nggak gerak lagi ke atas. Nah ya, pas ketinggian itu habis itu turun. Nah, di pas titik teratas itu nggak bisa gerak lagi
lebih atas, itulah yang disebut ketinggian maksimum. Berarti saat kapan atau saat kondisi apa suatu benda ketika gerak ke atas, dia mencapai ketinggian maksimum. Nggak gerak lagi ke atas. Berkurang kecepatannya sampai dia tidak bisa lagi bergerak ke atas. Berarti kalau nggak gerak ke atas atau nggak gerak lagi, kecepatan benda berapa? Nggak gerak. 0 exactly. Berarti ketinggian maksimum, ini perlu buat catatannya. Buat catatan notes, important notes. Ketinggian maksimum adalah kondisi di mana kecepatan benda v pada waktu itu adalah 0. Oke. Nah, ini catatan penting ya. Nah, ini catatan penting. Nah, sekarang kita hitung ketinggian maksimumnya. Kita pakai yang mana dulu nih? Persamaan 1 atau 2. Ingat, ketinggian maksimum v sama dengan 0. Berarti yang ada v-nya yang di mana nih? Persamaan 1 ya. Ya udah, kita pakai persamaan 1. Kita gunakan persamaan 1. V-nya 0, kita masukkan 0 sama dengan 2 minus 10T. Berarti ini ada 10T sama dengan 2. T-nya adalah 0,2 sekon. Oke, dapat ya T-nya ya. Yang ditanya ketinggian maksimum, bukan waktu ya. T tahu, V tahu. Ketinggian itu adalah dinyatakan dengan posisi Y. Gitu ya. Berarti pakai persamaan 2 sekarang. Nah, dimasukkan. Y akan sama dengan 2 kali T-nya adalah 0,2 minus 5 kali 0,2 kuadrat, ada kuadratnya. 2 kali 0,2, 0,4 dikurangi 5 kali 0,04. 0,4 dikurangi ini 5 kali 0,04, 0,2. Jadinya adalah 0,2 meter. Nah, gitu ya. Jadi ketinggian maksimumnya, atau ini saya tulis Y max. Y maksimumnya adalah 0,2 meter. Oke, mungkin itu aja untuk materi gerak vertikal. Semoga bermanfaat. Apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya. Oke, thank you. See you in the next video.